Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menyampaikan materi 10 tentang faktur pajak yang beranggotakan Elko Saputra, Putri Nuraini, Ibil Gisifa, Elnatan Arif Wijaya, dan Rimbun Leonardo. Pengertian, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha, kena pajak, PKP, yang melakukan penyerahan barang kena pajak, BKP, atau penyerahan jasa kena pajak, JKP. Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah memberi barang atau jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang atau jasa kena pajak yang diperjualbelikan telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. PKP adalah bisnis atau perusahaan atau pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau JKP yang dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). PKP harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh DJP dengan beberapa persyaratan tertentu. Faktur pajak harus dicabut oleh PKP untuk setiap penyerahan BKP dan atau JKP. Ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor JKP. Jenis faktur pajak. Jenis faktur pajak. Yang pertama, ada faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah. Yang kedua, faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya. Faktur yang ketiga, faktur pajak pengganti, adalah penggantian atas faktur pajak yang telah diterbitkan sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP, sehingga harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender. Yang kelima, faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tanda tangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP pedagang eceran. Yang keenam, faktur pajak cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode nomor seri. Yang ketujuh, faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti. Yang kedelapan, faktur pajak batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak. Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk faktur pajak terbaru yang terdiri dari bentuk elektronik atau e-faktur dan tertulis PMK nomor 151, PMK 011 2013. Jenis kode transaksi faktur pajak. Yang pertama, kode 01 digunakan untuk penyerahan BKP
atau JKP yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Selanjutnya, kode 02 digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN instansi pemerintah yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh instansi pemerintah. Selanjutnya, kode 03 digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN lainnya selain instansi pemerintah yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya. Pemungut PPN lainnya selain instansi pemerintah yaitu pemungut PPN yang ditunjuk berdasarkan peraturan pemerintah Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penunjukan pemungutan PPN yang bersangkutan, termasuk pemungut PPN lainnya yaitu perusahaan yang tunduk terhadap kontrak karya pembangunan yang di dalam kontrak tersebut secara lex specialis ditunjuk sebagai pemungut PPN. Kode 04 digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang dasar pengenaan pajaknya menggunakan nilai lain sebagaimana diatur dalam pasal 8A ayat 1 Undang-Undang PPN yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Yang kelima, digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Kode transaksi ini digunakan atas penyerahan BKP atau JKP oleh PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan usaha tertentu, atau melakukan penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu. Yang keenam, digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Misalnya, untuk penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan tarif selain pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN atau penyerahan BKP kepada turis. Yang ketujuh, digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang PPN atau PPNBM-nya mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan khusus yang berlaku. 8. Digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPNBM berdasarkan peraturan khusus yang berlaku. 9. Digunakan untuk penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam pasal 16D Undang-Undang PPN yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP. Contoh kasus, Direktorat Jenderal Pajak menyerahkan pengusaha tekstil Kejaksaan Negeri Kota Bandung karena menerbitkan faktur pajak palsu dan merugikan negara sebesar Rp 6 miliar. Dalam akun resmi Ditjen Pajak yang dikutip CNBC di Indonesia, Rabu 14 Desember 2022, perusahaan tersebut bernama PT ISM dan telah melakukan aktivitas pidana sejak 2016 silam. Tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat DJP berhasil menyerahkan seorang tersangka berinisial M yang merupakan direktur perusahaan tekstil pengemplang pajak Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Tulis DJP. Penyerahan tersangka berinisial M itu juga disertai barang bukti dan disaksikan oleh tim dari Korwas PPNS Barreskrim Polri dan tim dari Kejra Kota Bandung. Tersangka dikenakan pasal 39A huruf A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ancaman adalah pidana penjara minimal 2 hingga 6 tahun serta didenda minimal 2 hingga 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Penyelesaian. Tersangka dikenakan pasal 39A huruf A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ancamannya adalah pidana penjara minimal 2 hingga 6 tahun, serta didenda minimal 2 hingga 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Selanjutnya kesimpulan. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti bahwa dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Faktur pajak merupakan bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan, dan pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika terjadi kesalahan dalam mengisi faktur pajak, PKP masih dapat melakukan pembetulan. Jika tidak terjadi kesalahan dalam mengisi faktur pajak, PKP dapat. Jika tidak dilakukan pembetulan sama sekali, maka hal ini akan merugikan PKP, yakni pada saat audit datang ke PKP dan melakukan pemeriksaan pajak. Setiap PKP harus membuat e-faktur sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep 136 PJ 2014 tentang penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf.